Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah nuri safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarhiya baina wa mahadina wa jaddi wa asina wal wa misalnya wa malaikatil muqarrabin. Khususan muwalibatil kita wa khususan ikwatin salihah wa sabil hajah. Sya'ulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua rahim kubur minal midat wa sallallahu min masyari wa arabiha khususan ila baina wa baikum sya'ulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin di mana saja mereka berada, semoga yang punya hajat dimahbul ta'ala, yang punya masalah diselesaikan ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sya'ulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa amrana wa hlul 'uqdatam min lisani radina billahi rabbil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna minka min fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa mursalin wa ilhamna أعطينا محبة ومعرفة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Makramun para Ustaz, Tuan Guru dan Imam yang berbahagia, Tuan Pengurusi Surah dan saudara kuasanya, muslimin, muslimat, tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dapat bersua kembali. Kita di tahun baru, walaupun sudah berada di pertengahan, bahkan sudah waktu 3 ya. Kita bersyukur pada Allah karena masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan tahun ini menjadikan terbaik bagi kita, sebagaimana doa yang kita lakukan bersama. Baik teman sekalian, malam ini ada 2 yang harus saya sampaikan. Pertama, biasa pengajian kita Al-Hikam ini kita baca secukupnya, dan kemudian kita sampaikan amalan di bulan Rajab ya. Karena insya Allah pada 23 Januari ini masuk 1 Rajab, maka kita harus memperhatikan dan juga mencari tahu. Baik, kita sudah sampai muka 144. Tajuknya, jangan menuntut Tuhan, tetapi tuntutlah kekurangan-kekuranganmu. Betul? Ya? Ya? 144. Makalahnya 144. Oh, makalah, bukan surat. Jap. Baik. Baik, makalah 144 masih di bawah tajuk. Tajuknya, Masya Allah, tajuk bersandarlah kepada sifat Allah dan buktikan kehambaanmu. Panjang ini tuan sekalian ya. Kita sampai muka surat 167, makalah 144. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala qismain, satru ainil ma'siyah wa satrun fiha. Fal 'amatu yatlubuna minallahi ta'ala satru fiha
khasyata suquti martabatim indal khalqi wal khassah yatlubuna minallahi as-satru anha khasyatu suqutihim min nadril mulki al-haqq. Artinya lebih kurang, tutup Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama, tertutup daripada berbuat maksiat atau dosa. Dan kedua, tertutup dalam perbuatan maksiat itu sendiri atau berbuat dosa. Manusia pada umumnya meminta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosanya, karena khawatir jatuh kedudukannya di dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khusus, orang-orang yang istimewa, minta kepada Allah supaya ditutupi daripada berbuat dosa atau maksiat. Jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh dari pandangan Allah SWT. Nah, ini tuan-tuannya perbedaan antara orang am, orang umum dengan orang khusus. Orang awam, yaitulah kalau berbuat dosa, dia begitu takut kalau ketahuan temannya, teman saudara-saudaranya, dan dia sanggup walaupun membayar berjuta ringgit, katakan begitu, sanggup memberikan apa saja asalkan tidak dibuka dosa-dosanya, tidak dibongkar rahasianya, tidak didedahkan dosa-dosanya. Dia sanggup berbuat apa saja untuk menutup mulut teman-temannya. Mereka lupa mulut tempayan boleh tutup, tuan sekalian, mulut manusia mana boleh. Ini gaya orang awam. Nah, jadi kalau orang yang khusus, orang yang sudah alhamdulillah beribadahnya sudah istiqomah dan sebagainya, justru yang minta kepada Allah supaya jangan sampai melakukan dosa. Yang diminta jangan dosanya itu. Nah, ini perbedaannya. Karena takut jatuh di pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan sekalian, kita memahami dan kita berusahalah. Kita juga begitu kalau boleh mohon pada Allah Ta'ala jangan sampai kita terperangkap atau terjebak dengan dosa dan maksiat. Itu aja. Nah, jangan sampai kita justru setelah dosa, sudah melakukan dosa dan maksiat, apapun yang dilakukan, akhirnya dia bertungkus lumus mencari siapapun juga, jangan sampai ketahuan dosanya itu. Nah, itu ya Tuhan ya. Ini banyak kehidupan manusia sekarang ini kita lihat kan. Mereka bukan orang bodoh teman sekalian, mereka orang pintar semua. Tapi begitulah, takut sekali kalau ketahuan. Nah, takut kalau dosanya ketahuan oleh masyarakat, ketahuan oleh orang ramai, maka dia sanggup berbuat penipuan demi penipuan, dari tipuan satu ke tipuan yang lain. Baik, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'hum. Artinya lebih kurang, mereka sembunyi daripada sesama manusia, tetapi tidak sembunyi daripada Allah yang selalu beserta mereka. Dan firman-Nya yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang hipokrit itu, orang-orang munafik, orang-orang pelin-pelan, orang yang bermuka-muka itu ialah orang yang riya dan tiada ingat atau tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Nah, ini perbedaan. Orang-orang munafik itu begitu sekalian ya. Dia selalu berpura-pura atau bermuka-muka. Riya lah ya. Dan kepada Allah hanya sedikit aja takutnya. Nah, takutnya hanya sedikit. Jadi dosa-dosa ini bagi mereka suatu perkara yang wajar gitu aja lah. Nah, tuan sekalian ya. Dan di ayat pertama tadi mereka sembunyi dari sesama manusia. Begitu malu, begitu hebat untuk menutupinya dengan cara apapun juga. Dengan cara yang very profesional. Tapi dia lupa dia bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditutup dengan apapun juga. Tuan dan bapak sekalian, saya boleh bersenetron dengan tuan-tuan atau bersandiwara atau berlakon. Dan sebaliknya, tuan dan puan juga berlakon saya. Bisa, anytime. Tapi jangan pernah berlakon dengan Allah SWT. Pasti kecundang tuan-tuan. Hanya masanya
oleh Allah SWT itu mesti ditutupi sebetulnya. Tapi kalau udah keterlaluan, itu pasti akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Dan kalau sudah dibongkar dan dia masih tidak takut kepada Allah, dari satu persatu akan diambil tindakan oleh Allah Ta'ala. Ini yang paling menakutkan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa ke surga. Tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan hawa enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghalau mereka dari surga, sebab mereka tidak ada bahagian dalam surga itu. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan, sehingga mereka pun berkata, Ya Allah, ya Tuhan, andaikan Engkau masukkan kami terus ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami surga dan segala yang disediakan untuk para walimu, niscaya akan lebih ringan bagi kami. Apa nih? Jawab Allah. Allah menjawab, ya memang begitulah. Kami sengaja demikian. Karena kamu dulu jika sendirian berbuat segala dosa-dosa yang besar, tetapi jika bertemu pada orang-orang, berlagak khusyuk, bermuka-muka pada manusia, berlawanan dengan apa yang ada dalam hatimu. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepadaku, mengagungkan sesama manusia dan tidak mengagungkan aku, condong kepada manusia dan tidak condong kepadaku. Maka hari ini aku rasakan siksaku yang sepedih-pedihnya, di samping diharamkan atas kamu segala rahmatku. Begitu jelas sekali Tuhan sekalian ya. Jadi itu kita, ya biasalah manusia ada salah dan lupa tuh oke lah. Tapi jangan keterlaluan lah sudah. Dan munafik itu cukuplah Tuhan sekalian. Jangan berhari-hari terakhirnya berlibat bermunafik, bertopengkan dengan dalil-dalil yang tertentu untuk menutupi kelemahannya. Malulah Tuhan-Tuhan. Nggak bisa, ya, nggak bisa Tuhan sekalian. Boleh, mesti akan ketahuan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya bertiarap juga ke tanah. Sepandai-pandai kita menyimpan bau busuk, belacan teman-teman, akhirnya tercium juga. Begitu sepandai-pandai kita menyimpan kebaikan, akhirnya juga ketahuan juga. Jadi bagi Allah tidak ada masalah rahasia, terang dan jelas itu bagi Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu, kalaulah terbabas atau keterlanjuran melakukan dosa, ya balik aja lah, balik ternyata tobat, itu aja. Kan sudah diingatkan oleh Abu Hasan As-Sajali sekalian. Di dalam kitab ini juga disebutkan posisi manusia itu dalam 4 posisi Tuhan sekalian, dan masing-masing ada solusinya. Ini saya ulang balik, dulu sudah terangkan. Pertama, dalam posisi taat. Kalau kita tidak dalam posisi taat, bermana kita dalam posisi maksiat atau berdosa. Ketiga, dalam posisi mendapat nikmat atau mendapat anugerah. Kalau tidak mendapat nikmat, bermana kita dalam posisi yang keempat, dalam terima bala atau ujian. Masing-masing ada solusinya. Tatkala kita taat Tuhan sekalian, apa kewajiban kita? Harus mengetahui seyakin-yakinnya bahwa ketaatan kita hanya karena pilihan Allah. Kita sedang dipilih oleh Allah SWT, sedang ditentukan Allah menjadi baik. Jadi bukan, saya imam, saya tok guru, saya tok kiai, saya ustadz, saya qadhi, saya mufti. Bukan. Qadhi, mufti, kiai, ustadz, tok guru, tok imam, tok lebay, itu title teman-teman. Manusianya sama juga, banyak dosa dan salah. Kalau kita taat, ketahuilah itu karena Allah memilih kita. Allah memilih kita, itu satu. Kedua, kalau kita tidak taat, bermakna kita dalam keadaan maksiat. Kita menderhaka, dosa kepada Allah. Apa kewajiban kita? Ya minta ampun. Minta ampun aja, mengakui saya salah ya Allah. Saya salah. Bila saya mengakui, Allah mesti akan terima Tuhan. Sebesar apapun dosanya. Bahkan dia dicontohkan sudah membunuh 100 kepala pun, kalau mengakui kesilapannya, mau bertobat, Allah terima. Itu aja.
Nabi Adam diusir dari surga ke dunia, mengaku kesilapannya, akhirnya dipertemukan kembali dengan istrinya dan balik ke surga. Iblis diusir dari surga ke dunia tapi tidak pernah mengaku salah, tidak pernah mengaku dirinya salah atau dosa. Ya akhirnya tetap masuk neraka. Namun iblis masih sombong, walaupun masuk neraka karena dicipta dari api, kembali ke neraka yang mentawat gue, kata iblis. Yang kita ini macam mana? Sudahlah Tuhan, kalau sudah itu salah, yang mengakui aja. Nanti insya Allah betulkan. Jangan membuat macam-macam, nanti satu persatu Allah akan tunjukkan. Sekali sudah tidak mau mengaku kesilapannya, tengok aja Tuhan sekalian, apa yang akan berlaku kepada dirinya orang itu, atau siapapun termasuk diri kita sendiri. Pasti ada saja tindakan yang lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, itu yang harus kita sadari. Baik, jadi oleh karena itu Tuhan sekalian, melihat dari suasana begini ini, sudahlah, yang paling bagus jangan sampai kita itu keterlaluan dalam melakukan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatkala kita dapat nikmat atau dapat anugerah, dapat kebaikan, kewajiban kita bersyukur. Bersyukur saja, berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita dalam keadaan menerima bala, menerima ujian, kewajiban kita hanya sabar. Senang kan? Ada masing-masing tempatnya, ada masing-masing apa yang harus kita lakukan. Dan semua kembalinya hanya kepada Allah SWT. Baik. Makalah 145. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrih. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Artinya lebih kurang, siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormati keindahan tutup Allah kepadamu. Oleh karena itu, seharusnya pujian itu pada Allah, pada Tuhan yang menutupi engkau, bukan pada orang yang memuji dan terima kasih kepadamu. Luar biasa. Tiap-tiap orang pasti ada celah kebusukannya yang andaikan diketahui oleh orang lain pasti akan membenci dan tidak suka padanya. Tetapi yang menyebabkan adanya orang yang memuji dan menghormati padanya bukan semata-mata kerana kebaikannya, tetapi kerana Allah menutupi kebusukan dan cacatnya. Maka pujian itu seharusnya kembali kepada Tuhan yang menutupi keburukan atau aibnya itu, bukan kepada orang yang tidak mengetahui kebusukannya. Tiap orang pasti mempunyai ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan yang ia malu jika diketahui oleh orang lain. Karena itu, jika terjadi ada orang memuji kepadanya, tidak lain karena indahnya tutup yang dipasang oleh Allah pada dirinya, sehingga tertutup celah kekurangannya dan terlihat bagusnya semata-mata karena itu. Karena itu wajib ia bersyukur memuji kepada Allah yang menutupi dan tidak pada manusia yang memujinya karena tidak tahu keburukannya. Jelaskan tuan-tuan ya. Pujian itu hanya milik Allah. Setiap hari kita mengucapkan minimal 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Arti alhamdulillah itu segala puji, 4 perkara itu milik Allah. Itu cara menerjemahkan kalau kita baca kitab kuning tuh. Alhamdulillah, adapun segala puji, 4 perkara itu lillahi bagi Allah. Jadi pujian itu ada 4 tuan-tuan ya. Pertama, pujian Allah kepada Allah. Kedua, pujian Allah kepada makhluk. Ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Keempat, pujian makhluk kepada makhluk. Dan semuanya lillah, milik Allah Rabbil Alamin yang mentadbir seluruh alam ini. Maknanya manusia tidak ada layak untuk menerima ujian, apalagi bangga dan minta dipuji. Waliyadzubillah. Baik sekalian, pujian Allah kepada Allah. Allah pernah berfirman dalam surah Taha, insya-Allah ayat 12 tu.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini paling tidak ya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kecuali aku, kata Allah. Kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Itu perintah Allah. Allah muji pada makhluk, jelas. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muji pada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang luar biasa itu Nabi kita. Dipuji langsung oleh Allah. Dan yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Biasalah. Dan kita alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita muji pada Allah. Dan yang terakhir, makhluk kepada makhluk. Saya muji pada Tuhan dan Puan. Tuhan memuji pada saya. Itu makhluk pada makhluk. Kita lihat keindahan alam, flora dan fauna. Kita terkesima, terpegun. Itu wah indahnya panorama ini, indahnya gunung ganang ini, indahnya lautnya ini. Ini namanya puji makhluk kepada makhluk. Tapi baliknya tetap kepada Allah. Itu pujian. Maka di sini kalau seandainya ada orang memuji kepada kita, hanya kerana bukan kehebatan kita, bukan luar biasanya kita, tapi Allah yang baik menutup kita. Tutupnya Allah itu terlalu amat sangat baik, begitu rapat, sehingga tidak tahu kejelekan kita. Nah ini yang orang yang tak paham tuh, bila dipuji aja akhirnya meloncat-loncat nggak karu-karuan baik ucapannya atau perbuatannya, karena merasa dirinya sudah hebat, sudah puji oleh orang. Apalagi kalau followernya sampai jutaan, katakan begitu. Lain dan sekalian, ini tidak ada kena-mengena. Mestinya dibalikkan kepada Allah, supaya kita tidak terperangkap nanti. Bila sudah merasa dipuji atau bahkan merasa sudah berbuat dan orang tidak mengakuinya, tidak memujinya, wah ini yang jadi bingung Tuhan sekalian. Jadi marah ke sana kemari dan sebagainya, yang seolah-olah merasa dirinya yang sudah paling baik, dirinya yang paling kuasa, dirinya paling pintar, dirinya paling sukses. Ini yang bahaya Tuhan sekalian. Ini kemunafikan manusia begitu itu. Harus paham ini. Berkali-kali tuan-tuan, kalau kita ingin jadi pemimpin, eloklah coba belajar kitab Al-Hikam, diulang-ulang, hatam ulang balik, hatam ulang, nanti akan timbul akhlaknya mulia. Karena di sini akan berbicara akhlak. Karena banyak justru kita mengakui saja, jangan munafik lah. Banyak pemimpin, banyak orang besar, mereka bukan orang goblok, profesor, doktor, engineer, tapi mentalnya, naudzubillah min dzalik, akhlaknya karena lebih kafir daripada orang kafir. Ini terang jelas gamblang enceto welo-welo, dan kita harus tidak boleh begitu. Saya tertarik dengan ucapan almarhum Faridul Hamka, kalau kita tidak mau membela agama Allah, tukar pakaian sajalah. Dengan pakaian apa? Pakaian kain putih itu loh, masuk kubur aja lah sudah. Nggak bisa dong, Islam jangan dipermainkan dan sebagainya. Wallahualam. Oke tuan ya. Oke, alhamdulillah. Terakhir makalah 146. Ma sahibaka illa man sahibaka wa bi aibika alim, bi aibika alimun wa laysa dzalika illa maulakal karim. Khairum man taskabu may yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Masya-Allah. Ini tuan sekalian, artinya lebih kurang sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar keburukanmu. Dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan kerana sesuatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Masya Allah. Inilah persahabatan yang bagus tuan sekalian ya. Masya Allah. Justru tatkala kita terpuruk, kita terhina, kita terhempas, kita terfitnah dan keadaan yang tidak mempunyai apa-apa, dia mau berteman dengan kita. Itulah sahabat sejati, sahabat yang baik. Bukan tatkala kita punya pangkat, popular, glamour, kondang kaluko, kajuluk, kajolondoro,
atau very very popular datang, itu banyak kalau macam itu. Teman joget senang tuan-tuan, teman makan di restoran senang, tapi teman untuk diajak menangis tuan-tuan, diajak menderita itu payah tuan sekalian. Dan yang bisa begitu hanya Allah. Allah tuh tuan sekalian dalam posisi apapun juga akan mendampingi kepada kita. Jadi cari teman yang bukan mengajak kita perbuatan tidak baik. Jadi teman itu yang akhirnya mau berkorban demi kita, bukan kita mau berkorban, yang mau berkorban demi kita. Itu adalah teman yang terbaik. Baik, untuk lebih baik coba tuan kalian, oleh karena ada persahabatan ini agak setback sedikit tuan-tuan, ada masalah sedikit ya. Coba buka muka surat 75. Muka surat 75. Ini saya ulang balik karena sebenarnya tuan sekalian, kenapa manusia kadang-kadang suka benar menjadi orang munafik, menjadi hipokrit dan sebagainya. Itu salah satu di antaranya menurut kajian Imam Ibn Athaillah ini karena salah persahabatan, salah berteman, salah memilih kawan. Oke, saya bacakan ini. Tajuk,nya wajib memilih kawan. Di sini tulis harus, itu wajib. La taskhab man la yunhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Artinya lebih kurang, jangan berkawankan, jangan berteman, jangan bersaudara, bersahabat seorang yang tidak membangkitkan semangat taat kepada Allah, amal kelakuannya, dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Jadi kalau tuan-tuan memilih seorang teman, cirinya dua ini. Pertama, baik ucapan atau perbuatannya membawa kita dekat kepada Allah, itu aja. Ucapannya dan perbuatannya membawa dekat kepada Allah. Siapapun mereka. Tapi setelah tuan berteman dengan si A atau si fulan ini, kok semakin setelah berteman, kok semakin mudah cemburu, mudah prejudis, mudah menghina orang, mudah merasa paling baik, mudah paling pintar. Ini tolong tinggalkan. Ini sahabat bahaya tuan-tuan. Tapi selepas kita berkawan orang ini, rajin pergi masjid, rajin surah, rajin ibadah dan sebagainya lah. Itu jadikan teman dunia akhirat. Karena Rasulullah bersabda, almaru ala dini khalilihi fayandur ahadukum mayuhalil. Seseorang akan mengikuti pendirian temannya. Karena itu tiap orang wajib memilih siapakah yang harus dikati sebagai teman. Yalah, mesti teman kita begitu, mesti ikutlah. Kita mesti ikut dengan apa? Pendirian temannya, mesti ngikut itu. Kalau enggak nanti kita tidak akan jadikan teman, akan dipulau. Itu. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri, guru dari Imam Maliki dan guru Imam Syafi'i berkata, siapa yang bergaul dengan orang ramai harus mengikuti mereka. Dan siapa mengikuti mereka harus bermuka-muka pada mereka. Dan siapa yang bermuka-muka pada mereka, maka binasa seperti mereka. Siapa yang suka bergaul dengan orang ramai, orang banyak tuan-tuan, mesti bisa ikut mereka. Harus mengikuti mereka, mesti itu. Dan bila sudah mengikuti mereka, mesti harus pandai bermuka-muka, harus pandai munafik, harus pandai hipokrit. Harus pandai loncat sana, loncat sini, bisa sana, sini lain, harus itu. Bayangkan tuan sekalian, ini ulama besar bicaranya begitu. Dan siapa bermuka-muka kepada mereka akan binasa sama seperti mereka. Itu tuan sekalian, itu bahayanya teman. Oke, apalagi ini Sahal bin Abdul Ats-Tsauri, lebih dahsyat yang memberikan begitu. Berhati-hatilah atau jangan berkawan dengan 3 jenis manusia ini, supaya kita berhati-hati. Siapa mereka? Pejabat pemerintah yang kejam atau pegawai kerajaan lah, baik kerajaan lah atau non kerajaan ke, atau pemerintah lah, orang yang kuasa termasuk wakil rakyat, dewan dan sebagainya, itu yang zalim, yang zalim. Kita jangan bergaul dengan orang yang kuasa atau orang yang mempunyai kehebatan tapi yang zalim. Karena zalim itu perbuatan haram. Allah sendiri mengharamkan kezaliman. Dan bahkan jangankan menyokong,
baru cenderung saja sudah haram, sudah masuk neraka. Mana dalilnya? Buka surah Hud ayat 113. Itu nanti. Ini surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Saya beritakan di sini aja. Jangan kalian cenderung, jangan kalian condong kepada orang-orang zalim atau kezaliman. Kalian pasti dicampakkan ke neraka. Dan tidak ada yang boleh menolong di neraka tersebut kecuali Allah. Dan Allah tak nak tolong lagi. Itu cenderung, tuan-tuan. Baru condong saja sudah neraka. Apalagi menyokong kezaliman. Nah, ini jelas, ini Quran. Jangan main-main, tuan-tuan. Gak percaya, iya ke aja, kafir serta merta. Yang kedua, ahli Qur'an yang bermuka-muka. Ahli Qur'an itu Qur'an jamak daripada qari. Orang ahli membaca Quran. Tetapi munafik. Muka-muka itu munafik. Pembaca Quran tapi munafik. Sikit-sikit qala ta'ala, sikit qala Rasulullah, tapi apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Ini munafik dan sekalian. Quran mengatakan jangan menghina, malah menghina. Jangan hasad dengki, malah hasad dengki. Jangan fitnah, malah suka fitnah. Ini gimana ini? Rasulullah SAW menangis, tuan-tuan. Repot pada Allah. Menangis karena sikap umatnya. Mana buktinya? Rujuk surah Furqan ayat 30. Nanti Tuan Reja, kalau ada handset buka. Surah Furqan ayat 30. Allah SWT berfirman. Wa qala Rasul, Ya Rabb, inna kami ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Masya Allah. Nangis Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu main-main. Ini tangisan Rasulullah SAW diabadikan dalam Quran, teman sekalian. Jadi dia sebut kaumku itu, ya kita inilah orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, bukan orang kafir. Orang kaumku, kata Nabi, menjadikan Quran main-main. Nah, itu kan Quran dipermainkan, hukum saina dewe. Nah, ini hati-hati. Maka itu jangan bergaul dengan orang qura, ahli baca Quran tapi munafik. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang sufi tasawuf tapi bodoh dengan tasawuf. Hati-hati dan sekalian, banyak orang penampilannya luar biasa tapi na'udzubillah min dzalik, tak paham dengan tasawuf. Oke, tuan, terakhir. Sampai terakhir, coba Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW, jadi khalifah Rasyid yang keempat, dan beliau menantu Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Sejahat-jahat teman yang memaksa engkau bermuka-muka dan memaksa engkau minta maaf dan selalu mencari alasan. Jadi ini Sayyidina Ali itu pernah disebut Rasulullah dengan begini, ana madinatul ilmi, kata Rasul, aku gudang ilmu, wa Ali babuha, Ali itu pintunya. So maknanya kalau akan bertanya masalah agama, sebelum tanya padaku, tanya Ali dulu. Sebegitu pintarnya Sayyidina Ali. Dan beliau menyebutkan ini, sejahat-jahat teman, sejahat-jahat kawan, ada 3 cirinya. Pertama, memaksa kita menjadi bermuka-muka. Selepas kita bergaul dengan dia, kita menjadi munafik, teman. Dipaksa menjadi munafik, dipaksa menjadi orang hipokrit dengan cara apapun juga. Ini teman yang paling jahat. Yang kedua, memaksa kita untuk minta maaf. Dia tidak pernah mengaku salah, kita aja yang salah. Goyang minta maaf, pokoknya aku benar, aku yang paling perfect, aku itulah. Itu manusia bejat, teman yang paling jahat. Kita pula yang suruh minta maaf kepadanya. Dan terakhir, selalu mencari alasan. Kalau diajak bicara kebenaran, alasan aja, Tuhan sekalian ya. Saya kalau suka berbicara dengan ibu-ibu tuh, Bu, mari ngaji, Bu. Kadang-kadang minta maaf lah, anaknya masih kecil. Oh, masih kecil, oke. Setahun 2 tahun diajak lagi, mari Bu, pengajian. Minta maaf, cucunya kecil lagi. Cucunya pula. Kemudian mari, kata 2 tahun, mari kita ngaji. Minta maaf, cicitnya masih kecil lagi. Coba. Jadi mula-mula anak, kedua cucu, udah cicit, lama cocok, tuan sekalian.
Jadi alasan saja. Diajak ngaji, diajak jamaah, diajak pergi masjid dan sebagainya. Terlalu banyak alasan. Tapi kalau diajak untuk shopping atau window shopping atau untuk melakukan itu, serundul aja sekalian. Nah, itulah orang-orang macam ini perlu dijaga, Tuhan. Harus ada jaga jarak lah ya. Jangan sampai kita terperangkap sehingga kita nanti akhirnya menyesal di akhirnya. Karena peringatan-peringatan sudah ada daripada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat untuk supaya kita berhati-hati. Oke Tuhan ya, minta maaf itu tadi saya sambungkan tentang persahabatan supaya kita benar-benar hati-hati cari sahabat. Yang paling menarik itu aja tandanya. Pokoknya tatkala kita berkawan, ciri dua saja. Bagaimana ucapannya dan bagaimana perbuatannya. Kalau ucapannya, perbuatannya mau dekat kita kepada Allah, semakin kita rajin kepada Allah, confirm jadikan sahabat dunia akhirat. Tapi setelah kita bergaul, ternyata kita semakin berani melawan hukum Allah Ta'ala, ucapkan bye-bye. Oke Tuhan, itu aja. Terima kasih. Seperti saya janjikan, kita bicara amalan di bulan Rajab. Karena ini termasuk dalam Al-Quranul Karim Tuhan ya. Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah. Rujukannya di mana? Rujuk dalam surah At-Taubat ayat 36. Surah At-Taubat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhur indallahi inna iddatasyuhur indallahi isna syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Saya beritakan di sini masih ada ayatnya itu. Artinya lebih kurang, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan. Minha di antara 12 itu arba'atun 4 hurum yang dimuliakan Allah. Bayangkan Tuhan, yang mencipta langit dan bumi, yang memuliakannya. Maka sebagai hamba kita wajib mencari tahu ada apa. Kenapa sampai bulan ini dimuliakan Allah? 4 bulan itu disebut oleh Rasulullah SAW. 3 bulan berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram. Dan satu terpisah namanya Rajab. Nah, jadi Rajab termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sudah terlepas. Yang belum Rajab. Insya Allah menurut kalender saya lihat tadi, insya Allah pada 23 Januari ini akan masuk 1 Rajab. Nah, Alhamdulillah. Nah, kita ada persiapan lebih awal. Dalam kitab sekalian, oleh karena saya ulang balik. Oleh karena kita terbatas, tidak ada kemampuan untuk mengkaji Quran dan Sunnah, ya, keterbatasan ilmu kita, keterbatasan masa kita, maka kita ikut saranan Asy-Syahid Ansar Al-Banna. Ikutilah para ulama-ulama yang muktabar, ulama yang berkaliber, yang mempunyai kehebatan, kemampuan untuk menceritakan. Dan salah satu di antara ribuan ulama itu ada sebuah kitab yang sampai ke negeri kita, namanya kitab Durratun Nasihin oleh Al-Ustaz Utsman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Sudah dicetak oleh percetakan Victory di Kuala Lumpur Tuan sekalian ya. Dalam kitab itu, kitab ini tidak saya bawa tapi sudah saya kaji tadi. Dalam kitab itu sekalian, di bulan Rajab ada 9 amalan. 9 amalan. Berdasarkan dengan hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya yang jelas. Baik, saya bacakan sinopsisnya dulu. 9 amalan itu, pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Menghidup-hidupkan atau meraihkan atau memuliakan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Yang kedua, solat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya ba'dal maghrib. Bacaannya rakaat pertama dan kedua lepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja. Sama dari rakaat pertama sampai ke 20. Yang ketiga, puasa sunnah. Puasa sunnah. Yang keempat, membaca salawat, memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berbanyak salawat. Yang kelima, memperbanyak istighfar atau beristighfar. Yang keenam, qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang ketujuh, perbanyak sedekah atau bersedekah. Yang kedelapan, perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah.
perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan terakhir yang ke-9, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim khususnya membaca surah Ikhlas tidak kurang 11 atau 12 kali sepanjang bulan Rajab. Baik tuan, itu sinopsisnya. Dan mulai 1 sampai 9 tadi tidak ada satu pun yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Artinya tuan dan puan, datuk datin, jangan ragu-ragu. Kitabnya jelas, caranya jelas. Oke, kita mulai. Adapun pertama tadi, menghidup-hidupkan atau alam bulan Rajab berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tapi saya terjemahkan saja dan sekalian. Kitabnya saya sebutkan tadi. Barang siapa menghidup-hidupkan atau malam bulan Rajab dengan pelbagai ibadah, Allah akan memberi 4 keistimewaan. Pertama, hatinya tidak akan pernah mati. Di mana orang-orang hatinya bisa mati. Kedua, dilimpahi rahmat atau anugerah kebaikan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, diampunkan dosa-dosanya bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Masya Allah. Diampunkan dosa-dosanya bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya. Dan yang keempat adalah diberi izin oleh Allah memberi syafaat atau pertolongan kepada 70.000 orang yang berbuat dosa. Bayangkan sekalian. Nah, ini yang kadang orang tanya, Masya Allah, iya ke 70.000 tuan? Jadi saya coba ulas sedikit ini. Kalau kita bicara Quran dan Sunnah tuan sekalian, tolong otak ini, pikiran, akal ini jangan dijadikan asas. Karena akal kita nggak nyampe tuan-tuan. Contoh mudah sajalah. Ya, oke. Tadi pagi, datuk datin sekalian yang sholat subuh kan. Sebelum sholat jamaah subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Di mana Rasulullah SAW bersabda, arti lebih kurang, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Coba, apa masuk akal tuh? Akal nggak nyampe tuan-tuan. Kita duduk negeri Selangor tuan, negeri Selangor negeri yang paling kaya, yang paling maju, yang paling hebat di negara Malaysia. Itu berapa nilainya? Harga berapa triliun dan sekalian. Ini seluruh dunia. Tiketnya hanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, minta maaf. Kita hormati waktu isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Marhaban.
La haula wala quwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Hadi jadru anta wa sallallahu innaka la tuhibbul Terima kasih Datuk dan Datuk sekalian. Alhamdulillah, kita teruskan. Jadi tuan sekalian, jangan pernah ragu-ragu. Bismillah. Karena itu tadilah akal kita nggak nyampe. Contoh kedua saja tuan sekalian. Coba bayangkan. Allah bisa memasukkan pelacur masuk surga kan? Pelacur boleh masuk surga. Itulah. Kan nggak masuk akal kan? Hanya karena dia memberi minuman pada seekor anjing, Allah bisa masukkan surga. Masya Allah. Dan Allah bisa masukkan pembunuh 100 kepala masuk surga. Ini bukan cerita dongeng teman-teman, ini semua hadis sahih. Bahkan yang lebih luar biasa coba, Allah bisa masukkan pembunuh Sayyidina Hamzah, pakcik Rasulullah SAW, pahlawan padang pasir yang dikenali singa padang pasir waktu perang Uhud, namanya Wahsy atas perintah Hindun. Tapi Wahsy itu bisa masuk surga. Nah ini kerja Allah Ta'ala tuan sekalian. Tuan jangan intervensi, ikut surga, ini surga, masuk neraka, surga saya naik dewe. Ini bukan surga mbahmu, bukan surga nenek. Ini Allah yang punya kuasa. Kita tak boleh ikut-ikut, terakhirnya menentukan nggak bisa. Oke tuan sekalian ya. Baik, yang kedua sholat sunnah 20 rakaat. Niatnya usoli sunatan Rajab, ya sunnah. Bulan Rajab ya usuli sunatan Rajab 20 rakaat, 10 salam. Waktunya batal maghrib, boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya. Rakaat pertama selepas Fatihah surah Ikhlas sekali. Rakaat kedua lepas Fatihah surah Ikhlas sekali, sama. Fatihah, kulhu, Fatihah, kulhu, salam, berdiri lagi sampai 10 salam. Boleh tiap malam, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali. Bahkan boleh tak sholat sama sekali. Tapi double lah tuan sekalian. Lakukanlah. Boleh berjamaah. Apa salahnya? Sholat sunnah yang tidak sholat berjamaah. Boleh berjamaah, yang berpendapat itu bukan calang-calang orang. Seorang ulama besar namanya Imam Nawawi. Buka dalam kitab Al-Azkar. Pengarang kitab Al-Azkar. Atau kitab Arba'in Nawawi. Itu ya. Yang mensyarah Sahih Bukhari. Ini ulama besar. Boleh. Tujuannya di tarbiyah untuk membimbing anak-anak. Contohnya, anak-anak kita, kalau kita tidak latih, kita paksa, tidak akan mungkin sholat sunnah 20 sampai hari kiamat. Tidak mungkin. Jadi bapaknya kita sebagai kuasa dalam rumah tangga, sebagai presiden, istri kita timbalan presiden, arahkan, nggak udah usuh, pandai-pandailah katakan. Itu malam minggu ini kita nak belanja. Bapak nak belanja kalian, belanja makan ikan bakar ke Pelabuhan Kelang. Wow, happy nanti dulu. Kita keluar sholat isya, tapi sholat sunnah 20 rakaat dulu. Iya mas, banyaknya apa enggak banyak, mudah saja, tak sampai setengah jam pun. Coba bayangkan, bapaknya jadi imam, istrinya dalam tanda jadi makmum, apa salahnya? Atau tuan-tuan di surau, di masjid, istiharkan tuan sekalian, sebenarnya bulan Rajab ini kami akan mengadakan sholat jamaah bersama 20 rakaat. Silakan ajak putra-putrinya, masing-masing bawa juadah dari kita untuk kita. Apa salahnya? Kenapa tuan-tuan dia salat sunnah yang jelas, hadisnya jelas, tapi ragu-ragu? Sedangkan malam tahun baru
terang-terang tuh joget, loncat sana loncat sini, melolong melalak, tidak malu. Ini mau sholat sunnah malu, sontoloyo. Ini mental apa ini? Orang telanjang biarkan saja, orang sholat sunnah bingung. Ini saya bacakan kitabnya dalam kitab Durratun Nasihin. Hadisnya yang menyampaikan An Anas bin Malik. Sanadnya sahih. Jadi Malik menceritakan arti Rasulullah bersabda, barang siapa sholat sunnah 20 rakaat 10 salam di bulan Rajab, bacaan rakaat pertama Fatihah dan surat Ikhlas, kedua juga begitu, Allah SWT akan menjaga dirinya dan keluarganya serta tanggungannya dari bala dunia dan azabul akhirah. Nah, itu adanya yang menyampaikan sananya ada Sayyidina Anas bin Malik, yang beliau menjadi anak angkat Rasulullah SAW dan duduk bersama Nabi lebih dari puluhan tahun. Nah, oke ya kan ya? Ini bukan berita TikTok tuan sekalian. Kita banyak percaya dengan TikTok begitu. Kita bohong pun percaya. Ini kita hadis nggak percaya. Baik. Yang kedua, yang ketiga puasa sunnah. Puasa sunnahnya tuh Masya Allah berperingkat-peringkat dan sekalian ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Artinya lebih kurang begini. Siapa puasa, ini Rasulullah ya, puasa 1 hari Allah akan memberikan keridoannya. Puasa 2 hari seluruh penduduk langit dan bumi tidak mampu mengira betapa agungnya, betapa besarnya ganjaran Allah berikan kepadanya. Siapa puasa 3 hari, Allah akan menjaga dirinya dari balak dunia dan azab akhirah, dari penyakit sopa, penyakit lepra atau sopa, dari penyakit gila, dan dari fitnah dajjal. Masya Allah. Sekarang banyak orang gila kan, gila hormat, gila pangkat, gila macam-macam lah. Insya Allah Tuhan dan bebas. Siapa puasa 7 hari, Allah akan tutup seluruh pintu neraka jahanam. Puasa 8 hari dibukakan seluruh pintu surga. Puasa 10 hari dikabulkan segala doa-doanya. Puasa 15 hari segala kejahatannya, dosa-dosanya didelete oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Dan siapa yang menambah puasanya, hari puasanya, Allah juga tambah harinya. Bahkan jangan terkejut kalau ahli-ahli sufi, ulama-ulama, ahli-ahli Allah puasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu tanya, coba Tuhan pernah melakukan atau tidak? Jangan hanya komen atau komplain saja, melakukan atau tidak. Banyak orang melakukan dan sekalian. Ada dasarnya? Ada. Hadisnya yang menyampaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu. Beliau menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, artinya lebih kurang, di hari kiamat seluruh manusia dalam keadaan kelaparan dan dahaga, illal anbiya, kecuali para nabi, wa ahlihim, dan keluarganya, dan wasaimi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan mereka yang berpuasa Rajab dan Ramadan, fa in syubba wa la ju'a, la ju'a, atas mereka kenyang, tidak lapar dan tidak dahaga. Itu yang menyampaikan Sayyidatina Aisyah, kitabnya juga jelas. Nah, jadi sekarang kalau boleh tuan sekalian, kalau ingin di padang mahsyar nanti tidak kehausan, tidak kelaparan, yaitu tiketnya. Kita beli tiket sekarang ini tuan dan sekalian, murah aja, gak? Hanya puasa 3 bulan. Puasanya unik tuan-tuan. Kalau puasa berat itu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak itu berat. Tapi kalau puasa terus itu seronok. Mungkin 3 hari atau 5 hari berat. Lepas itu puasa seronok tuan-tuan. Cobalah ya. Coba, yang ngomong ini sudah menyampaikan berkali-kali waktu di pondok dulu. Kalau saya tidak pernah mengamalkan dan mengajarkan, akan dikutuk oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali dosanya orang cakap tapi tak serba bikin. Jadi alhamdulillah saya sudah menyampaikan, tuan-tuan tanya pada diri sendiri. Agak-agaknya sudah sampai umur macam ini, sudah pernah belum puasa 3 bulan? Kalau belum pernah, ayo cobalah. Mumpung masih hidup, apa salahnya? Mohon kekuatan ya Allah, beri kekuatan kami mau puasa 3 bulan berturut-turut. Insya Allah Allah beri kekuatan, dan niat saja dia dapat ganjaran, melakukannya tambah ganjaran besar. Itu ajaran Islam. Begitu sekalian. Dicoba, ini kan seumur hidup sekali, coba begitu, nilainya terlalu tinggi. Begitu. Namun apa terjadi, paling tidak saya sarankan jangan kurang 10 hari. 10 hari tuan-tuan, karena dikabulkan segala doa-doa kita.
10 hari. 7 hari ditutup pintu neraka jahanam. 8 dibuka seluruh pintu surga. 10 dikabulkan secara doa. 10 ini berlakukan secara cash atau installment. Kalau cash 1 sampai 10 silakan. Kalau installment masukkan begini. Isnin, Kamis dan Yaumul Bid. Kan memang disunahkan puasa. Dalam 1 bulan ada 4 Isnin, ada 3 Yaumul Bid, ada 4 Kamis. So 4, 3, 4, 11. Alhamdulillah. Sudah, dan sekalian lebih 1. Bahkan kalau istri kita atau putri kita masih punya qadha, belum habis puasa Ramadannya, oke, niat saja qadha. Niat qadha dijatuhkan pula pada Isnin atau Kamis, dan kemudian Yaumul Bid pula, dan bulan Rajab. So, satu niat qadha, 1 kali niat dapat 40 tuan sekalian. 1 langkah 4. 1 kali kayu 40. Itu namanya kerja clever tuan-tuan, kerja cerdas. Kalau boleh falsafah tahun 2023 ini kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ya, kerja yang keras untuk mendapatkan nilai lebih daripada Allah, tapi cerdas tuh ya tuan sekali tuh. Coba niat aja qadha, kebetulan Isnin dan Kamis dapat poin, dan Yaumul Bid dapat poin bersama Rajab, itu namanya cerdas. Atau seperti Datuk sekarang ini masuk ke surah ini, coba bayangkan kerja cerdas. Begitu masuk halaman saja surah ini, niat nawaitul itikaf fadal masjid sunat ta'ala, poin. Masuk masjid, usolli sunat tahiyatul masjid, 2. Kena sambil tunggu azan, coba azan, lepas itu solat sunnah qabliyah, 3. Lepas solat jamaah, 4. Zikir bersama tu imam kita tadi, 5. Lepas zikir kita solat ba'diyah, 6. Lepas ba'diyah kita duduk pengajian, 7. Balik daripada ngaji masuk kotak di surah atau di masjid ada kotak Ustaz Baidin, Bismillahirrahmanirrahim, 8. Orang cerdas 1 masuk surah dapat 8 poin. Ini luar biasa. Tapi orang goblok masuk surah balik bahas lipat orang lain. Sontoloyo, ini maling namanya tuan sekalian. Pikirlah, pikir Allah tuh tuan-tuan, setiap yang kita lakukan pasti dapat poin. Itulah kehebatan, itulah keseluruhan kita, tidak pernah rugi, mesti untung, dan balasan Allah itu luar biasa. Begitulah ya. Jadi oleh puasa niat, Bismillahirrahmanirrahim, niat saja ada 1 poin. Lakukan betul dapat 10, 70, 700, 7.000 and so on. Baik. Itu puasa sunnahnya. Ajak putra-putri kita. Baik. Yang keempat, perbanyak baca sholawat. Itu bilang jangan dipertikaikan. Sholawat itu dahsyat tuan sekalian. Rukun iman, rukun Islam, langsung Allah perintah melalui malaikat Jibril dan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sholawat Allah dulu. Allah first. Malaikat second, kita third. Coba bayangkan. Setiap hari Jumat, Tuan Bilal sebelum Pak Imam naik mimbar itu dibacakan tuh. Ini firman Allah. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalat atas Nabi, baru kita ya ayyuhalladzina amanu. Ini kehebatan salawat. Majlis kita ini tidak ada bacaan salawat, gelap, malaikat tak nampak, ahli surga tak nampak ini ada pengajian. Oleh karena ada salat nampak terang. Doa, walaupun doa Pak Imam itu luar biasa, katakan kita juga doanya sampai menangis air mata darah sekalipun, tidak ada sholawat di dalamnya, baik di permulaan atau di pertengahan atau di akhir, batal. Tidak ada, akan sampai ke akhirat, dia floating. Itu tuan sekalian. Dan kita bertuah, kata ahli sufi, karena sholat kita ini tuan sekalian terima oleh Allah karena ada bacaan sholawat, baik tahiyat awal atau terakhir. Ini luar biasa. Oke? Baik. Dan salawat itu berapa banyak? Terserahlah. Kalau Imam Ghazali 1000 kali. Membaca sekali Allah balas 10, baca 10 Allah balas 100, baca 100 Allah balas 1000, baca 1000 bebas dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Kalau kita baca 100 kali Allah beri 100 hajat, 70 disimpan di akhirat, 30 di dunia. Tolong tuan-tuan, waktu qiyamul lail lakukan sesuatu, mohon pada Allah, insya Allah. Baik, yang kelima istighfar, perbanyak istighfar juga begitu, nggak bisa 1000 ya 100. Yang keenam qiyamul lail, tahniah pada tuan sekalian yang selalu qiyamul lail, nanti masuk Rajab saja nilainya lebih.
Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa 1 Rajab 1 hari sekali dan qiyamul 1 malam sekali, 1 malam saja, nilainya seperti puasa 1 tahun dan qiyam 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Baik, yang ketujuh sodakoh atau sedekah. Hari-hari biasa macam hari ini Tuhan sedekah di masjid tadi atau di kotak saya itu bismillahirrahmanirrahim RM1. Allah darabkan 10, darab 700, equal 7.000 online. Tapi masuk bulan Rajab start 23 Januari nanti RM RM1, darab 10, darab 700, darab 70 dalam kurungan bulan Rajab. Masya Allah. Yang kedua, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 700 dalam kurungan bulan Syaban. Dan the best of the best, RM RM1, darab 10, darab 700, darab 1000 bulan suci Ramadan. Jadi Datuk Datin sekalian, Rajab, Syaban, Ramadan jangan pernah berhenti untuk bersedekah. Berapa banyak, berapa nominalnya up to you. Tapi libatkan diri dan putra-putri kita. Simpan tuan-tuan. Harta benda yang kita sedekahkan itulah yang milik kita buat selama-lamanya. Kalau tuan-tuan tengok orang kaya-kaya itu, simpan di Israel ada, di Singapura ada, di Swiss ada, di New Zealand pun ada, di Kanada pun ada. Mereka mati miskin tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, apalagi kita mau zakat. Tapi kalau dermawan, orang dermawan, mati kaya tuan sekalian. Yang jelas. Apalagi kalau harta benda itu. Harta benda itu satu aja tuan-tuan. Kalau mencarinya halal dan thayyibah, akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau mencarinya dengan haram, tidak perlu hisap, langsung go to hell. Full stop. Hati-hati, jangan main-main dengan harta benda tuan sekalian. Cari halal akan dihisap oleh Allah. Tapi haram akan disiksa. Hati-hati itu. Ini banyak orang terperangkap dengan dunia atau duit. Ini duit tuan, ya katakan duit. Apa kata duit? Aku duit. Bahasa Arabnya fulus. Orang barat cakap money. Aku kecil, tidak punya baik, hanya tipis saja, tapi aku bisa mengguncangkan dunia. Oh, duit. Aku bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri bercerai karena aku, adik-beradik gaduh karena aku, orang bergaduh karena aku. Aku bukan Tuhan. Tapi ramai orang yang mempertuhankan aku menjadikan Tuhan. Wah, ini duit. Hati-hati Tuhan. Maksud benar kata orang Jawa Arab. Fihil fulus, lulus. Wa mulus, wa telus, wa getlos. Ma fil fulus, mangfus. Hati-hati Pak, jangan main-main tuh. Ini banyak orang keblatnya. Jadi orang beriman jadi munafik karena fulus. Itu hati-hati. Oke? Tapi kita tidak dilarang. Sedekahkanlah sekarang. Sedekah cara yang baik. Baik, yang ke-8 perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan terakhir, perbanyak membaca Al-Quran Karim. Kalau boleh saya sarankan, jom. Bismillah, sama-sama niat. Rajab dapat khatam 1 kali. Sya'ban 1 kali. Ramadan 1 kali. The best of the best. Kalau tidak mampu juga, Rajab 10 juzuk. Sya'ban 10 juzuk. Ramadan tinggal 10 juzuk. Kita hatamkan bersama dengan putra-putri kita. Sempena nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Kita berbuka bersama, tarawih bersama, lepas itu tarawih selesai makan bersama, atuknya berbicara, anak-anakku, cucu cicitku, alhamdulillah atas sambutan kalian semua datang semua. Ini adalah hatam Quran atuk yang ke-50 kali. Hatamnya opah atau nenek yang ke-50 kali. Masya Allah. Anak cucunya dengar. Ya Allah, atuk gue hebatnya. Ada bercita-cita. Aku nanti kalau tua akan seperti atuk. Ya ini namanya atuk yang bagus. Bukan atuk yang TikTok. Atuk dah mau mati. Gaplek peringkilan tidak pede. Orang tua dah mau mati tak paham. Wah, ini gimana Bapak? Sudah. Ya. Jadi lakukan begitu. InsyaAllah. Paling tidak. Ini paling komat. Jangan kurang membaca surah Ikhlas 11 atau 12 kali. Ada dalilnya Pak. Dalam kitab Duratul Nasihin ada seorang ibu tunggal kaya raya. Putranya cuma 1 aja. Dia cakap, baik anakku, suatu ibu meninggal dunia nanti, tolong ya jangan beri kafan yang elok-elok. Itu pembaziran. Singkatnya cerita, beberapa bulan ibu meninggal betul. Akhirnya anak, mana mah anak kaya,
satu-satunya anak, ya, memberikan yang termahal, yang terbagus dan sebagainya. Setelah ditanam, dikubur, malamnya mimpi ibunya marah. Wahai anakku, kenapa kau melakukan sesuatu yang tidak dinasihatkan, tidak memaksiatkan? Ini pembaziran, ini teman setan. Allah tidak suka, maaf tak suka. Pagi-pagi lepas salat subuh pergi kubur kali. Nak diganti kafan yang jelek, tahu-tahu mayat ibunya hilang, tak ada, dan menangislah, ya Allah maafkan saya, ibu maafkan saya. Suara ibunya memanggil, wahai putraku, engkau tak dengar ke? Siapa saja yang masuk bulan Rajab membaca surah Ikhlas 11 atau 12 kali, mayatnya tidak sendirian, dikumpulkan para syuhada dan solehin. Alhamdulillah. Oke tuan, begitulah ya amalan bulan Rajab. Mari kita bersama-sama kita viralkan, kita ajak keluarga kita. Saya simpulkan sekali lagi, dalam bulan Rajab berpandukan kitab Durratun Nasihin ada 9 amalan. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal Rajab dengan pelbagai ibadah. Kedua, salat sunnah 20 rakaat 10 salam, waktunya ba'dal maghrib, boleh sendiri, boleh berjamaah. Bacaannya lepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja, baik ke pertama, kedua sampai 20 rakaat. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah, kalau boleh lakukanlah dapat 10 hari. Dan keempat, perbanyak salawat Nabi Muhammad SAW minimal 100 kali. Dan kelima juga beristighfar sama. Dan keenam adalah qiyamul lail. Yang ketujuh, perbanyak sedekah. Ingat, sedekah nilainya terlalu lebih banyak sekali mulai Rajab sampai Ramadan. Dan yang ke-8, perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan sebentar lagi yang ke-9, perbanyak Al-Quranul Karim, setidak-tidaknya surah Ikhlas 11 atau 12 kali. Sekian tuan sekalian, selamat menyambut bulan suci Rajab. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baladatan tayyibatan wa rabbul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan wa madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna sultana nasira bi rahmatir rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.